Halo semuanya, dengan saya di sini. Sebelum saya mulai, saya hanya ingin memberikan disclaimer penuh ya, bahwa cerita ini akan sangat mengganggu dan sebenarnya hanya ada satu foto anak kecil, cowok, dan anak ini begitu diabaikan, tidak diperhatikan oleh keluarganya, bahkan fotonya hanya ada satu yang bisa dijelaskan tentang kisah ini. Jadi, saya juga minta kebijaksanaan pemirsa supaya dalam menonton hal ini jangan dalam keadaan terpaksa, itu dalam keadaan yang sadar penuh dan tahu bahwa kisah ini akan sangat tidak enak untuk didengarkan. Dan jika Anda nggak senang ataupun mual dengan cerita-cerita yang seperti ini, apalagi mengetahui tentang ada seorang anak cowok yang berada di tempat yang nggak aman buat dia, maka tolong skip aja video ini, menjauh aja dari sekarang, karena detailnya itu sangat memuakkan dan bahkan membuat kita tuh enek gitu dengarnya. Dan itu juga membuat saya kesal waktu tahu kisah ini. Jadi saya menceritakan kisah ini dengan maksud agar pemirsa itu yang nonton itu dapat menontonnya dalam kondisi yang memang sudah tahu bahwa ini sangat tidak enak gitu ya. Dan meskipun misalnya saya ada kekurangan pengeditan, saya mohon maaf ya, karena nggak ada gambar yang banyak yang dapat diambil dari kisah ini. Hanya ada satu foto aja tentang anak kecil tersebut. Jadi silahkan kalau buat yang mau nonton, silahkan tonton. Dan sebelumnya terima kasih sudah mau menonton atau mendengarkan kisah ini. Jadi ada cowok nih ya, Terrell Peterson namanya. Dia lahir pada tanggal 1 Maret 1992 di Atlanta, Georgia. Dia ini adalah termasuk salah satu anak dari 800 anak yang meninggal antara tahun 1995 sampai 1998. Nah, dia itu mendapat perhatian nih dari Departemen Layanan Kemasyarakatan di Georgia dan juga Divisi Layanan untuk Keluarga dan Anak-anak. Jadi, beberapa anak-anak itu yang sekitar 800 anak itu meninggal, ada yang karena kecelakaan dan ada yang karena penyakit. Tapi beda dengan Terrell. Terrell ini lahir dengan obat terlarang atau kokain di dalam darahnya. Karena ibunya ini di saat dia hamil, ibunya itu kecanduan barang haram tersebut. Nah, dia ditelantarkan juga oleh ibu kandungnya dan ibunya ini hanya memperdulikan dirinya sendiri, bahkan tidak peduli dengan anaknya tersebut. Anaknya hanya dibuat di kamar yang kecil tanpa dikasih makan atau minum. Sedangkan ada saudara kandungnya, Tommy, yang berusia 6 tahun dan ada saudara tirinya, Tasha, yang berusia 11 tahun hidup dengan nenek mereka yang lagi sakit parah gitu. Gak bisa menjaga lah secara normal karena tinggal bersama neneknya. Ada sekitar 7 laporan dari tetangga yang prihatin dengan kondisi dari Terrell ini. Karena Terrell ini selalu mengetuk pintu tetangga mereka itu. Diketuk dan saudara-saudaranya yang lain juga dengan mengatakan ada makanan gak? Mungkin karena mereka nggak makan di rumah dan kayak mencari makanan gitu dalam kondisi lapar. Nah, laporan ini pun ditangani oleh 11 pekerja sosial katanya. Nah, diawasi juga oleh ada 10 pengawas dari Departemen Layanan Kemasyarakatan ataupun Departemen Anak-anak dan Layanan Keluarga itu di Georgia karena telah menerima keluhan tersebut. Karena keluhan ini juga sudah berlangsung selama 3 tahun, lama banget kan. Jadi mereka meyakinkan ibunya Terrell untuk menyerahkan Terrell ini dan saudara-saudaranya. Dia dikirim bersama saudara-saudaranya ke nenek mereka bernama Farina Peterson. Dan Farina Peterson ini punya putri namanya Terrilyn Peterson. Nah, Terrilyn ini juga tinggal bersama pacarnya. Pacarnya ini bernama Calvin Pittman. Masalahnya, meskipun Farina dan Terry berhubungan dengan saudara tirinya Terrell, berarti Farina dan Terry tidak memiliki hubungan darah dengan Terrell. Karena menurut protokol Departemen Kesehatan tersebut, ketika seorang anak diambil, mereka akan dibawa ke kerabat yang sedarah. Jadi kan Farina dan Terry ini nggak sedarah karena mereka itu hanya berhubungan dengan saudari tirinya dari Terrell gitu. Terus kunjungan bulanan, biasanya kan ada tuh dikunjungi oleh pekerja sosial. Ditugaskanlah ke Terrell saat dia berada dalam pengawasan. Nah, mereka memastikan agar tidak ada hukuman terhadap Terrell, termasuk hukuman fisik, memukul, atau berteriak terhadap anak tersebut, atau perilaku kasar apapun, nggak diizinkan gitu. Jadi mereka berharap ini tidak terjadi pada saat Terrell ini dalam pengawasan. Nah, dia ditinggalkan tanpa pengawasan di rumah Farina tersebut. Dan pekerja sosial pun nggak ada yang ditugaskan di sana. Dan nggak ada yang melakukan kunjungan bulanan. Sebaliknya kan, jadi dalam waktu 6 bulan sejak dia tinggal bersama Farina, banyak kasus pelecehan dimulai dari tanggal 3 Desember 1996, ada keluhan lah datang lagi, yang ke-8, menuju daerah Fulton
departemen kesehatannya mereka, layanan kesehatan kan. Tapi kali ini bukan untuk karena anak-anak itu diabaikan, tapi karena penganiayaan secara fisik. Jadi keluhan ini dikeluarkan beberapa hari sebelumnya pada hari perayaan Thanksgiving atau ucapan syukur. Ibu kandungnya Terrell ini bermaksud untuk merayakannya bersama Terrell. Jadi dia melihat ada memar dan luka di sekujur tubuhnya anak dia tersebut. Dan dia dikirim ke rumah sakit, ke Hughes. Nah, saat diperiksa di rumah sakit, adalah keluhan kan, bahwa ibu Terrell ini bilang, yang dia lihat itu, dia mengetahui apa yang dia lihat, kayak luka memar, dikasih tahu lah sama polisi Atlanta tersebut kan. Nah, ketika dikirim ke ruang UGD, di mana dokter itu memberitahu kepada ibunya dan kepada polisi juga, bahwa anak itu adalah korban kekerasan fisik dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia didiagnosis saat itu dengan kondisi sebagai sindrom anak babak belur. Bayangin coba, ngeri kan, seorang anak gitu. Jadi sebuah kondisi yang diberikan kepada anak-anak yang dilecehkan secara konsisten, jadi secara terus-menerus. Itu ditulis oleh Booker selama penyelidikannya. Jadi luka-lukanya itu termasuk ada di lengan kanannya, dan di telinganya itu ada bekas luka parah, ada juga bekas pukulan gitu, ada bekas lah di bokongnya, ada bengkak juga, dan di punggungnya juga ada merah-merah, di lengan kirinya juga pokoknya kayak ada habis melepuh gitulah. Jadi waktu Booker penyelidik menanyai anak ini menjelaskan, ya kan, dia berusaha menjelaskan bahwa Farina mencoba menghajarnya dengan ikat pinggang dan sepatu putih. Dia sambil mengangkat dua jarinya, sambil menjelaskan apa yang dia maksud sama si Terrell tersebut. Jadi malam itu, Farina Peterson ditangkap dengan tuduhan atas kasus ini, yaitu pelanggaran lah ya kan, karena pemukulan juga. Minggu berikutnya, dia muncul di pengadilan kota Atlanta untuk menghadapi dakwaan dari polisi. Lalu mereka memfoto semua luka di Terrell di tubuhnya, dan dia dikirim ke ibu kandungnya dengan instruksi agar tidak mengembalikan Terrell ke neneknya tersebut. Namun sayangnya Terrell saat itu tidak datang, hanya Terry lah yang datang saat itu. Jadi karena hanya Terry yang datang menuju ruang sidang untuk bersaksi melawan Farina, jadi ada yang ditugaskan untuk hadir bersamanya, namun karena ada alasan tertentu, hakim menolak dakwaan dan memulai dengan alasan bahwa korban tidak hadir di pengadilan. Terrell tersebut tidak hadir. Nah, sayangnya, hakim nggak pernah ingat bahwa dia menangani kasus ini. Jadi hakimnya ini bilang, kok di sini nggak ada ya pengadilan ini? Nggak tahu siapa yang buang atau gimana gitu. Jadi menurut Peterson, hakim tersebut mengatakan bahwa nggak ada orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut, hanya nama Terrell gitu kan. Jadi dia menyatakan bahwa pihak layanan kemasyarakatan juga harusnya menahan di pengadilan, atau harusnya ada orang di sana untuk menangani kasus tersebut, jangan hanya mereka gitu, karena jadi semacam kasus yang diabaikan. Gak ada info, gak ada komunikasi antara pengadilan dan layanan kemasyarakatan juga selama investigasi. Jadi selanjutnya itu hanya kasus antara Terrell dan pengaduan antara dokter gitu kali ya, sama dengan pengadilan. Jadi putusan itu yang dibuat hakim juga membuat korban itu tidak hadir, bukan berarti Farina ini tidak bersalah. Ia menempatkan Terrell dalam bahaya yang ekstrim, karena sehari kemudian dia kembali bersama neneknya. Bayangin coba, di tempat yang angker gitu loh. Tadinya udah dikembalikan ke ibunya, tapi kok bisa dia balik lagi ke neneknya. Jadi lembaga kesejahteraan itu yang khusus menangani anak tersebut ditutuplah kasusnya, dakwaannya juga dicabut. Kan error. Jadi kesalahan fatal ini terjadi pada hari itu. Jadi Farina memberitahu pekerja sosial itu bahwa dia tidak ada melecehkan Terrell, dan bahwa dia terus-menerus jatuh dan berkelahi dengan anak-anak di sekolahnya, yang kepalanya terbentur lah, yang ada kasus lah gitu. Jadi
itu pengakuan dia di rumah sakit. Jadi dia selalu menangani kasus tersebut terhadap Terrell. Dan Farina juga memberitahu dokter bahwa kenapa dia punya luka di kakinya kayak ada melepuh gitu. Dia itu karena dia berdiri di atas perapian pemanas gitu. Nah, seminggu sebelumnya. Dan dia nggak bawa ke rumah sakit karena dia mencoba untuk mengobati luka si Terrell tersebut. Tapi si dokter ini yang bernama Randall Alexander, dia kan orang yang direktur di pelecehan gitu ya, pelecehan anak di sekolah kedokteran Morehouse. Jadi dia sudah paham betul. Dia bilang masalahnya dengan yang Farina jelaskan itu, jika anak-anak merasakan panas di atas pemanas itu, pastinya kan dia akan melompat secepat mungkin. Gak mungkin dia akan bertahan di tempat itu gitu loh. Itu logikanya. Jadi seorang anak 4 tahun akan jelas turun lah ataupun menghindar dari tempat itu. Nah, di situ sudah terlihat jelas bahwa Farina ini berbohong karena Terrell juga memberitahu rumah sakit dan polisi tentang pelecehan yang diterima oleh Terrell di saat ada di rumah Farina dan berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri dari tangan Farina. Dia juga memutuskan untuk membalas dan dia dan Terry dengan sengaja membuat Terrell berdiri di atas tungku pemanas itu untuk menghukumnya. Dan dia mendapatkan luka bakar yang sangat parah. Nah, pada saat itu dia mempunyai kulit yang melepuh dan saat medis melakukan prosedur, mereka mengambil kulitnya Terrell itu dari kulitnya yang lagi sehat gitu kan, terus dicobalah untuk ditempel ke lukanya yang melepuh itu biar kulitnya ada lagi gitu kali ya. Jadi diambil dari pinggulnya, ditempatkan ke kakinya itu gitu. Tapi nggak ada polisi yang dipanggil saat itu, nggak ada laporan yang dibuat dan nggak ada yang melanjutkan kasus ini karena cerita Farina ini termasuk menanyai orang atau orang yang saksi seperti saudara kandungnya Farina itu mengatakan bahwa pelecehan itu tidak ada. Mereka juga tidak berkutik, bahkan menanyakan kepala sekolah, menanyakan guru-guru. Mereka bilang apakah ada terlibat perkelahian. Jadi itu kayak semuanya terdiam gitu, nggak ada ngomong apa-apa. Bilang juga nggak ada gitu. Dan nggak pernah juga menanyakan apakah Terrell ini aman di sisinya Farina karena saat dia dikirim kembali menjadi miliknya. Bahkan Terrell pun gak ditanya lagi selama 1 tahun penuh setelah itu. Terus Terrell kan sangat dianiaya nih dengan ikat pinggang, dengan kabel telepon, dengan sepatu. Dia tuh waktu kelaparan, Terrell ini diikat ke gagangnya tangga dan dipaksa tidur di atas lempengan kayu. Nah, pada malam 15 Januari 1998, Terrell pun dikirim lagi ke rumah sakit karena sudah gawat kan dengan kondisi yang seperti itu. Terus kali ini dia seperti ada serangan jantung atau ada kasus apalah gitu kan. Terus bibinya Terry ini menjelaskan bahwa dia merasa lelah setelah dia mencoba memberi makan sekitar jam 9 malam. Jadi dia lelah. Nah, setelah banyak upaya untuk membantu menghidupkan Terrell, menyelamatkan nyawanya, dia dinyatakan meninggal 45 menit setelah dia tiba di rumah sakit tersebut, yaitu pukul 10.55 malam. Terrell ini nggak bisa menjelaskan lagi apa penyebab dari luka-luka memar dan luka gores di tubuhnya yang mungil tersebut. Karena setelah kematiannya dilakukan otopsi, terus menyatakan bahwa Terrell ini meninggal karena penganiayaan berat dalam jangka waktu yang lama. Dan setiap hari dia selalu kelaparan. Jadi badannya dia itu menyusut menjadi 13 kilo, bayangin. Jadi dia menjadi 13 kilo yang harusnya berat badan dia itu sekitar 18 kilo untuk usia 5 tahun. Itu udah minim banget ya. Jadi ada laporan ke Lembaga Kesejahteraan Anak tentang hal ini. Dan gak lama setelah kematiannya itu ada yang bernama Tasya atau kakaknya yang bernama Tasya. Dia itu bilang kalau saat itu dia melihat bibirnya ini ada luka robek, bibirnya si Terrell, dan dia dikasih minum dengan mencekokkan kepalanya itu ke dalam toilet. Jadi minumnya dari toilet gitu. Dan rumah tempat Terrell ini adalah rumah tempat Terrell yang dimana dia banyak disiksa dan dianiaya oleh Farina Peterson dan Terry Lynn dan juga pacarnya Calvin Pittman. Jadi ketiga orang ini diduga dan memang
benar mereka pelakunya, siapa lagi coba gitu kan, didakwa dengan pembunuhan Terrell, dan masing-masing diberi hukuman penjara seumur hidup. Geram aku. Dan ada catatan yang ditemukan polisi, diduga ini adalah tulisan dari Farina. Jadi dia tuh menulis sarapan dari Terrell. Ya, kalau dia bilang ada semangkuk oatmeal, makan siangnya itu bubur jagung, makan malamnya itu juga bubur jagung. Jadi hanya makan itu coba, untuk anak-anak yang masih butuh gizi yang banyak. Tapi mungkin kita nggak tahu apa, mungkin karena nggak ada uang atau gimana. Tapi nggak layak mereka menyakiti Terrell seperti itu. Mending ya dilakukan kayak, nggak tahu deh, nggak ngerti aku pada saat tahun itu ya, tahun 1990-an itu. Jadi tangannya itu selalu terikat, tapi ada orang yang bilang pokoknya dia selalu diikat gitu kan. Jadi ceritanya itu Georgia ini harusnya menyelamatkan orang-orang dari lingkungan yang seperti ini, tapi Georgia itu dilaporkan kasus bahwa mereka itu gagal melakukan hal tersebut karena mereka nggak ada sama sekali mengunjungi, nggak ada memberikan perhatian terhadap Terrell. Itu selama 5 tahun sejarahnya, tapi nggak ada yang mereka lakukan apa-apa. Jadi administrator Rob Mitchell mengklaim dia marah banget karena ada orang yang kehilangan nyawa. Terus dia mengklaim agar semua departemen itu mengikuti protokol. Mereka harus benar-benar serius dalam menangani kasus yang seperti ini. Gak ada lagi nanti kasus-kasus yang seperti kontak kasar antara orang tua asuh, dan harus ada kunjungan bulanan gitu. Jadi seharusnya mereka itu diawasi, anak-anak tersebut, agar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Itu menurut Mitchell. Dia menulis di memonya bahwa dia merasa betapa beruntungnya dia tidak ada seorang pun di media karena kasus Terrell ini di privasi negara bagian Georgia disegel dan gak diizinkan untuk diakses media gitu. Karena selama satu tahun penuh setelah kematiannya gak ada yang tahu. Seorang pengacara tuh ada bernama Don Cannon bertekad untuk menuntut negara ini, negara Georgia. Semua orang harus bertanggung jawab atas pengawasan Terrell. Terus dia menemukan kejutan sesuatu, dia mendapatkan file, si pengacara ini mendapatkan file tiba-tiba dari khusus orang, kayak orang yang tidak dikenal gitu, memberikan file, yaitu orang yang kerja di departemen ini, semua tentang kasus Terrell. Jadi mungkin ini kayak siapapun orang yang melakukan ini, mungkin dia telah menyesal karena tidak dapat menangani kasus tersebut. Jadi dengan rasa bersalah dia melakukan bantuan dengan cara mengirim semua file tentang Terrell, karena kan berusaha untuk ditutupnya kasusnya supaya negara itu nggak tercemar gitu kan, kesannya gitu. Jadi keterlibatan pembunuhnya ini diduga karena diabaikan secara sengaja oleh Georgia, oleh pelayanan kemasyarakatannya itu. Dan ada file Terrell juga terungkap bahwa pekerja sosial lain bertekad untuk memastikan bahwa saudara tiri Terrell yang Tasya itu dan Tommy harus aman dari anggota keluarganya ini, karena mereka juga khawatir jika terjadi nanti sesuatu dengan Tasya dan Tommy di rumah itu. Jadi mereka bilang semoga hal-hal tersebut tidak terjadi juga kepada anak tersebut, karena ada Peterson, Terry itu, dan ada juga Kevin. Jadi itu sangat dikhawatirkan oleh mereka. Jadi gubernur juga memberikan perhatian untuk memutuskan mendirikan kantor advokat anak agar melewati undang-undang menyelidiki pelecehan tentang anak-anak itu secara mandiri, selalu menyelidiki ke tempat anak-anak dan keluarga asuhnya itu dalam penyelidikan Biro Georgia. Itu ditangani juga, sudah mulai dibuat. Dan Georgia juga melakukan beberapa penggerebekan di kantor kelayanan masyarakatan itu, dan tindakan dari Terrell Peterson ini kemudian disahkan dan memberi dokter wewenang penuh untuk mengambil hak asuh atas anak-anak tersebut yang ada sama mereka. Sementara nanti yang memberi dokter wewenang penuh untuk mengambil hak asuh atas anak-anak yang dibully dan dilecehkan di rumah sakit. Jadi nggak perlu persetujuan dari departemen untuk penanganan ini gitu di daerah Randolph. Jadi tubuh kecil Peterson ini
sekarang ada di tempat yang kecil. Pemakamannya itu ada di Mitchell Grove, pemakaman di gereja baptis di Cuthbert Susie Crowell, yang merupakan anggota dari gereja mengatakan, Terrell tidak memiliki pelayat, jadi nggak ada orang yang berkabung saat dia dikubur. Jadi karena nggak ada pengunjung, ya udah dia hanya digali kuburannya lalu dikuburkan aja begitu saja, karena nggak ada sama sekali yang sedih atas anak ini dan mengetahui gitu. Batu nisannya juga dibayar oleh pengacaranya kasus Terrell ini, dan kasus ini adalah kegagalan yang sangat menghancurkan baik bagi keluarganya maupun orang-orang yang seharusnya membantu. Jujur aku sedih ya kalau terjadi seperti ini, anak-anak yang kehilangan masa depannya, yang dia harus dalam kondisi yang tragis seperti itu. Kita sangat menyayangkan. Semoga Terrell Peterson beristirahat dengan damai. Okay, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.